Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, sebuah malam yang ditunggu bertahun-tahun, malam yang diinginkan untuk bisa kembali kita rasakan. Alhamdulillah kita dimudahkan, diberikan takdirnya oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di areal Monas ini, bersama-sama kita mendengarkan nanti tausiah kebangsaan. Ini semua kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Bagus semuanya. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka menghibahkan pikirannya, menghibahkan tenaganya, menghibahkan uangnya, menghibahkan waktunya. Bahkan sebagian dari mereka menghibahkan nyawanya untuk Republik ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga-keluarga yang mendidik anaknya dengan didikan yang menghasilkan pejuang, yang menghasilkan pahlawan. Karena itu, ketika kita memperingati Hari Pahlawan, jangan sekedar kita berbicara seakan masa lalu dan seakan itu jauh, itu dekat dengan kita. Bayangkan keluarga-keluarga, bayangkan ibu-ibu yang harus melahirkan anaknya, dan di usia remaja anaknya ikut bertempur, ikut berjuang, dan ibu dan ayahnya harus menguburkan anaknya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merasakan kemerdekaan karena perjuangan mereka, karena keikhlasan mereka. Karena itu malam hari ini kita mengadakan tausiah kebangsaan untuk mendoakan para pahlawan yang telah ikut menghibahkan segalanya bagi berdirinya Republik dan bagi kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan yang insya Allah akan kita bisa rasakan di Republik Indonesia sekarang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada keluarga, kepada sahabatnya, serta kita semua umatnya, yang semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah, mengamalkan ajarannya, memastikan sunnah-sunnahnya tegak hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Para habaib, para alim ulama, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, malam hari ini kita bersyukur karena bisa kembali memanfaatkan areal ini untuk berbagai macam kegiatan. Tadi Pak Wagub sudah menceritakan, kita insyaallah ingin melunasi setiap janji yang pernah kita berikan. Dan malam hari ini sebuah janji alhamdulillah berhasil dilunaskan kepada semua. Areal ini akan bisa digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan keagamaan. Kita bersyukur ini bisa dipakai, tapi sesungguhnya tidak banyak yang mengetahui tentang lapangan ini. Kita sering menyebut sebagai lapangan Monas. Sesungguhnya namanya adalah lapangan Medan Merdeka. Lapangan Merdeka. Lapangan ini punya sejarah jauh lebih panjang daripada monumen itu. Monumen yang tegak berdiri di depan kita atau di belakang saudara-saudara semua dirancang pada tahun 62, tapi baru berdiri tahun 75. Sementara areal ini, areal lapangan ini sudah ada sejak awal abad 19. Lapangan ini sudah berusia amat panjang. Ini bersama dengan perpindahan pemerintah kolonial Belanda dari kota tua pindah ke daerah sini. Dulu lapangan ini diberi nama Buffelsveld, yang artinya lapangan kerbau. Rupanya banyak kerbau di tempat ini. Lalu ada satu periode lapangan ini diganti namanya menjadi Koningsveld, lapangan raja. Tapi bagi warga Jakarta, bagi penduduk di kota ini, dari dulu lapangan ini diberi nama
dengan istilah lapangan gambir, karena di sini tempat banyaknya pohon gambir. Sisanya masih ada nama stasiun, Stasiun Gambir. Dulunya lapangannya lapangan gambir. Biarkan Belanda menyebut dengan namanya, tapi rakyat menyebut dengan istilah lapangan gambir. Lalu datang Jepang, namanya berubah pada masa itu menjadi nama Ikada. Kita sering dengar nama Ikada. Apa arti Ikada? Artinya Ikatan Atletik Jakarta. Karena tempat ini tempat berkegiatan olahraga. Tetapi ada sebuah peristiwa yang sering terlewatkan. Ketika proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan, rencananya dikumandangkan di lapangan ini. Karena satu dan lain hal akhirnya diputuskan untuk dilakukan di Jalan Pegangsaan. Tapi itu belum selesai ceritanya. Begitu Republik berdiri, rapat akbar pertama Republik ini diselenggarakan di lapangan Merdeka ini. Bung Karno bertemu dengan rakyat di lapangan ini. Waktu itu namanya lapangan Ikada. Dan pada saat itulah, sesudah pertemuan itulah, Presiden Bung Karno waktu itu mengganti namanya dari lapangan Ikada menjadi lapangan Medan Merdeka. Sejak itulah nama tempat ini menjadi Medan Merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian, para alim ulama, para habaib, lapangan ini memang dari dulu adalah lapangannya rakyat, lapangan tempat berkumpulnya rakyat, bukan lapangan yang terisolasi, bukan sekedar miliknya sekelompok orang. Ini adalah milik rakyat. Sekarang kita kembalikan lapangan itu kepada rakyat Jakarta. Silahkan mereka menyebut dengan istilahnya, tapi bagi kita ini adalah lapangan. Dulu warga menyebut lapangan Gambir, lalu Bung Karno memberikan nama lapangan Merdeka. Di tempat ini kita kembalikan kemerdekaan untuk berkegiatan. Dan hari ini alhamdulillah memulai penggunaan lapangan Medan Merdeka. Tadi pagi kita melakukan kirap kebangsaan, sebuah kegiatan seni budaya memperingati Hari Pahlawan. Dan para habaib, para alim ulama, izinkan kami menyampaikan, tadi siang, tadi pagi ada tari kolosal, tari Betawi yang diikuti dengan 12.000 penari. Lapangan ini penuh dengan para penari. Baik sekalian, tempat ini menjadi tempat di mana seluruh warga Jakarta terlibat. Ada reok Ponorogo, ada ondel-ondel, ada komunitas kungfu, ada komunitas kota tua, ada marching band, silat Betawi, bahkan sampai paduan suara dan orkes tiup dari Kolose Kines Canisius. Insya Allah kita akan terus menggunakan lapangan ini untuk berbagai acara warga berkumpul dan berkegiatan. Dan kita seperti disampaikan tadi sudah membentuk tim khusus yang nanti akan memastikan pemanfaatan kota ini, wilayah ini kita berikan kemerdekaan, tapi juga kita atur sehingga tetap bisa menjadi tempat yang memberikan makna bagi warga Jakarta. Bapak Ibu sekalian, yang tadi berkumpul adalah pesan persatuan. Jakarta tadi datang dari berbagai wilayah, dari berbagai latar belakang. Untuk apa? Menunjukkan persatuan. Kebinekaan adalah kenyataan. Yang harus diperjuangkan bukan kenyataan. Yang harus diperjuangkan adalah persatuannya, merasakan kebersamaannya, persatuan yang kita perjuangkan. Dan insya Allah kita semua di sini akan menjadi penjaga-penjaga dan pejuang-pejuang persatuan di Indonesia dan di Jakarta pada khususnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bersama ini juga kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang akan berlangsung di berbagai tempat, termasuk di Monas ini, bukan sekadar kita berkumpul, bukan sekedar untuk mendengarkan tausiah,
Tapi yang tak kalah penting, semoga kita semua, terutama kami, bisa didekatkan pada sifat-sifat Rasulullah. Didekatkan pada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Insya Allah bila itu kita bisa lakukan sama, semoga kota Jakarta bisa menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kami semua merasa bersyukur membuka tempat ini untuk berkegiatan kembali. Kita bersyukur bahwa yang kita hormati Habib Lutfi bin Yahya berkenan hadir jauh-jauh dari Pekalongan khusus ke Jakarta untuk memberikan tausiah kebangsaan bagi kita semua. Habib Lutfi bisa saja lokasi tinggalnya jauh dari Jakarta, tapi hatinya dekat dengan warga Jakarta. Habib Lutfi bisa saja rumahnya beratus kilometer hitungannya dari tanah ini, tetapi doanya selalu hadir dekat dengan kita. Dan insya Allah dengan tausiah kebangsaan yang namanya pun ketika kita merencanakan nama tausiah kebangsaan ini adalah hasil diskusi dengan Habib Lutfi. Beliau menggunakan istilah tausiah kebangsaan. Insya Allah tausiah kebangsaan ini akan bisa membuat kita satu makin cinta tanah air, makin menjadi pejuang meneruskan tradisi pahlawan di negeri ini, makin dekat kepada sifat Rasulullah, dan ke depan kita sama-sama menjadi pejuang persatuan yang menghadirkan persatuan di Jakarta, persatuan yang memiliki efek tular ke seluruh tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, kepada para alim ulama, para habaib, para ulama umarah yang memberikan malam Seninnya untuk berkumpul bersama di sini. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu sekalian dibalas dengan amal soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. La haula wa la quwata illa billahil azim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua ikhtiar kita, melindungi ibu kota kita, memberikan pencerahan kepada semua pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin di kota ini, dan menurunkan keberkahannya kepada seluruh warganya. Terima kasih sekali lagi. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kepada beliau disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad.